Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nih saking Rini di Bendet, bagaimana cara menghilangkan berprasangka buruk, Ustadz? Terima kasih pertanyaannya Mbak Rini. Bagaimana menghilangkan prasangka buruk ya? Yang perlu difahami dulu adalah agar tidak salah itu, karena ada dua yang mirip tapi tidak sama. Ada prasangka buruk namanya suudzon. Ada satu lagi sama-sama prasangkanya, dan ini ada unsur tidak baiknya, namanya juga adalah waspada. Ketemu ada waspada apa prasangka buruk. Ya, bedanya kan gini, dari tujuan. Kalau memang kalau waspada, nah tujuannya adalah untuk kehati-hatian melindungi diri dari bahaya. Kalau apa ini tadi prasangka buruk suudzon itu adalah tujuannya adalah menjatuhkan kredibilitas orang itu atau mengumbar aibnya ya. Jadi dari tujuannya memang beda. Lalu agar kita tidak menganggap bahwa waspada itu adalah suudzon atau prasangka buruk, juga begini. Ini masih belum bahas tentang cara menghilangkannya, cara menghindarinya. Ada orang, ada ilustrasi dulu. Ada orang yang dia memang baik, tiap harinya baik, perilakunya baik, dikenal masyarakatnya baik, dan terus tiba-tiba kita dengar kabar atau kita tahu, entah dengar atau lihat atau dia melakukan yang tidak sesuai dengan yang kebiasaannya. Lalu kita prasangka, oh dia sudah tidak baik. Ini namanya berarti prasangka buruk ya, karena dari kebiasaannya memang tidak ada track record begitu ya. Tapi yang kedua, ada orang yang tiap harinya buruk, suka berbuat dosa, fasik dan seterusnya, suka ngelanggar aturan, terus tiba-tiba orang itu baik kepada kita. Tiap harinya biasanya bully, jahat dan seterusnya, tiba-tiba baik. Terus kita menganggap, wah ini saya harus hati-hati, jangan-jangan ada apa-apa. Ini tidak masuk kategori suudzon atau prasangka buruk, tapi adalah kewaspadaan, karena memang setiap harinya begitu ya. Jadi kita pahami dulu dengan prasangka buruk. Nah, prasangka buruk itu biasanya didominasi oleh sifat iri, dengki dan seterusnya. Maka di salah satu kitab yang berasal dari satu tesis ya, mahasiswa di Saudi Arabia itu dikasih judul turuku ilajil suidzon. Apa itu panjang, ada sedikit. Jadi cara-cara mengatasi suudzon, sifat suudzon. Beliau memberikan definisi bahwa suudzon itu adalah memenuhi hati dengan prasangka buruk kepada orang lain. Ya, ada prasangka itu biasanya jadi adanya di hati ya, di hati. Definisi kedua dilanjutkan, memenuhi hati dengan prasangka buruk yang lalu sampai kepada ucapan, sampai dalisan. Maka itu adalah definisi dari suudzon itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghindarkannya? Tadi ada beberapa itu saya kutip ya. Cara yang pertama adalah atansiya al-ijtimaiyah ala husnidzoni. Ya, itu kita harus membuat sebuah komunitas, kita mengembangkan kelompok-kelompok yang bisa memupuk tentang husnudzon kita. Misalnya pertama ada melalui keluarga ya, kekeluargaan dan seterusnya. Bagaimana kita berada di sebuah keluarga yang tidak selalu dengan suudzon dan seterusnya. Misalnya di keluarga, misalnya jadi ibu itu lauknya hilang itu ya tidak usah nuduh anaknya kan itu. Dan seterusnya. Atau dari madrasah juga gitu, dengan madrasah sekolah ya, kita yang memupuk atau misalnya pengajian dan seterusnya. Jadi yang memang berada di komunitas, membentuk komunitas yang memang
melahirkan tentang sifat husnudzon. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah salamatus sodri, yaitu keselamatan hati. Karena hati kita itu kita hindarkan dari sifat hasud, iri, dengki, terus apa itu marah, ketika orang lain dapat kenikmatan, terus ketika orang lain dapat rezeki ya, dan seterusnya, terus hasud, selalu iri, suka adu domba, dan pokoknya sifat-sifat hati yang tidak baik, itu kita coba hilangi, kita bersihkan. Ya, caranya dulu pernah dijelaskan di ngaji Ihya yang tidak tahu episode berapa itu, seri keberapa. Yang kedua, lalu yang ketiga adalah al-bu'du an mawaqi'i shibhi warroibi, ya, menjauhi tempat-tempat yang bisa mendatangkan keraguan-raguan, don, prasangka, dan seterusnya. Ya, misalnya ada di sini ada kelompok itu, saya dan Anda semua misalnya, terus di sana ada kelompok, itu biasanya kelompok majelis ghibah ya, wal jamaah misalnya, kelompok suka ngerumpi berjamaah. Nah, kita menghindarkan diri dari situ ya, kita jauhi itu. Lalu ada tautinil husnidon, yaitu melatih diri untuk bisa selalu husnudon kepada yang lain. Kita biasa husnudon ya. Lalu yang kelima adalah tanmiyatul ukhuwah fillah, yaitu mengembangkan persaudaraan ya, siapa saja dianggap sebagai saudara ya, siapa saja saudara karena Allah ya, kan karena yang lain. Lalu berikutnya atasabbut wa tabyin, memantapkan hatinya dan tidak segan untuk meminta penjelasan dan seterusnya kepada orang. Sebelum suudzon itu kira-kira dia melakukan apa sih itu, dicari dulu, diyakinkan dulu dirinya, kira-kira nyari apa dia, kira-kira dia begitu itu apa ya sebabnya ya. Tidak langsung memutus menjustifikasi, oh dia salah, oh dia sudah tidak baik lagi, oh dia tidak begitu, tapi dicari informasi dulu. Lalu yang ketujuh adalah ikhtiyarul asdiqa as-solihin. Nah, kita dianjurkan untuk memilih teman-teman yang soleh. Kalau perempuan ya teman-teman yang solihat ya, pilih, bukan orang-orang yang suka hasud, orang-orang yang suka iri dengki, orang-orang yang suka ngerasani, orang-orang yang suka yang tidak soleh itu. Lalu yang ke-8 al-muhafadhu ala sholawatil khamsi ma'al jamaah. Jadi berusaha menjaga istiqomah, kontinu sholat 5 waktu secara jamaah. Nah, jamaah itu ya bisa dengan keluarganya, bisa dengan temannya. Maksudnya tidak harus ke masjid, tidak harus ke musola dan seterusnya. Nah, itu adalah turukul wiqayah min su'idzon. Jadi cara-cara membentengi diri agar terbebas dari sifat suudzon. Mungkin itu ya. Jadi tapi kalau sudah terlanjur suudzon lah, ada kitab ini menjelaskan, ada keterangan berikutnya adalah tentang bagaimana kira-kira kadung suudzon itu piyean itu kitab itu juga. Tapi karena pertanyaannya hanya cara menghindari, ya cukup itu saja ini. Mungkin itu Mbak nggih.